Kemarin ramai video pesugihan di Pondok Indah tentang seorang MC yang dapat pesanan untuk membawakan acara pesugihan ibu-ibu sosialita elit. Ini videonya. Tawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada berondong-berondong. Oke, pikiran aku kalau ada berondong, ngerti kan? Dan awalnya aku pikirin itu cuman kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut. Ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang. MC cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya. Nanti si berondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Ya, videonya. Masih inget gak beberapa bulan ke belakang kita juga dihebohkan oleh isu penangkapan babi ngepet di Depok. Yang ternyata itu hanya buatan dari beberapa orang yang ingin terkenal. Kita lihat yuk videonya sedikit. Yang saya ambil dari berita. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Ikut campurnya pihak lain juga memperkaya jalan cerita. Tak hanya Ustadz Adam, kemunculan Buati pun ikut menambah variasi drama. Seru ya? Ternyata tentang pesugihan atau babi ngepetan ini baru ada di abad 19 dan abad 20-an di Nusantara. Kenapa bisa ada pesugihan di Nusantara? Bagaimana sejarahnya pesugihan di Indonesia? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini agar saya terus bersemangat untuk membuat konten. Dalam bidang antropologi, sosiologi, sejarah, dan agama, pesugihan menjadi bahan kajian para sarjana di bidang tersebut, bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda. Terutama tuyul dan nyi blorong. Meskipun ada yang tidak menjadikannya bahan kajian utama, di antaranya peneliti Harton 1860, Van Hien 1894, Creamer 1904, Drewes 1929, Gertz 1983, Ong Hok Ham 2002, Pemberton 2003, dan Wessing 2006. Kajian mendalam ihwal kesejarahan pesugihan dilakukan oleh seorang peneliti bernama Baumgart pada tahun 1993 yang dikaitkan sejarah perekonomian di Jawa mulai dari zaman keemasan kolonial, zaman depresi, hingga munculnya kapitalisme di Jawa. Menurut seorang sejarawan bernama Asep Kambali, dia mengatakan bila melihat sejarah, praktik pesugihan itu tidak terlepas dari tradisi yang kental di Jawa. Terlebih saat agama belum masuk dan penduduk Indonesia masih menganut paham animisme dan dinamisme. Asep melanjutkan, pesugihan ini muncul pada abad 18 hingga 19, terutama saat semakin berkembangnya paham liberalisme dan kapitalisme. Jadi, yang sebelumnya masyarakat hidup damai dan rukun berubah menjadi kesusahan setelah paham tersebut datang. Kedatangan VOC menandai paham ini ada di Indonesia. Pada saat itu, banyak priai yang menjadi sengsara. Penduduk Indonesia hanya bisa hidup enak kalau bisa dekat dengan VOC atau dengan penjajah. Karena itu, banyak warga yang terasingkan dan terbelakang, baik secara pemikiran, pendidikan, hingga ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Profesor Wasino, seorang guru besar sejarah dari UNES, mengatakan bahwa konsep pesugihan ini baru muncul pada abad 19 dan awal abad ke-20.
Pada abad 15 dan 17, orang kaya di Nusantara tidak apa-apa atau tidak masalah. Kapitalisme barat muncul pada abad ke-17, yaitu ditandai oleh munculnya VOC. VOC pada zaman itu menguasai wilayah Indonesia dan kemudian menerapkan sistem monopoli. Dampaknya, kapitalisme pribumi tersingkirkan dan pribumi menjadi kelas buruh. Di Jawa ada struktur sosial priai dan wong cilik atau orang kecil. Priai itu dulunya orang kaya yang berdagang. Tapi setelah adanya monopoli dari VOC, priai menjadi kelas tersendiri dan dia akhirnya menghindari untuk berdagang. Priai ini pada akhirnya merasa tidak pantas untuk berdagang. Pada strata berikutnya, strata pedagang itu hilang. Lalu muncul strata wong cilik. Atau wong cilik itu adalah buruh pada VOC, pada pertanian VOC. Lambat laun, kemudian orang Jawa alergi kaya melalui bisnis. Berjualan merupakan produk yang tidak terhormat. Bagi orang Jawa pada waktu itu, orang yang terhormat adalah menjadi seorang priai yang dekat dengan VOC. Kemudian pada saat itu, orang menjadi memiliki cita-cita kalau sudah besar menjadi priai. Karena priai itu mendapatkan gaji yang besar dan mendapatkan fasilitas dari Belanda. Wong cilik pada saat itu tidak boleh kaya. Kemudian di Jawa terbagi menjadi dua bagian secara ekonomi. Pertama, ekonomi barat dan yang kedua, ekonomi tradisional. Ekonomi barat ini berorientasi pada pasar, sedangkan ekonomi tradisional berorientasi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dampak dari hal tersebut terjadi monetisasi uang yang menyebar di pedesaan. Uang mulai menyebar di desa-desa dan kemudian muncul variasi pekerjaan di desa-desa. Salah satu pekerjaan adalah menjadi pedagang. Yang menjadi pedagang itu kebanyakan adalah wong cilik. Karena penyebaran uang di desa ini kemudian secara tiba-tiba bisnis di dalam pedesaan itu menjadi booming. Orang cilik menjadi kaya. Seperti pemilik andong, penjual makanan, hingga penjual kain. Mereka ini kemudian menjadi kaya. Orang cilik yang menjadi kaya ini mengagetkan kaum priai. Disitulah muncul adanya gagasan, ide, kemudian itu dicurigai sebagai pesugihan. Nah, jadi sebenarnya konsep memelihara pesugihan itu merupakan gejala baru. Apa benar kemudian mereka kaya karena tuyul? Karena memelihara buto ijo? Sebenarnya tidak. Tetapi mereka kaya melalui berdagang. Nah, tetapi dikembangkanlah kalau wong cilik ini bisa kaya karena memelihara pesugihan. Sampai sekarang ya seperti itu. Waktu itu orang kaya diuntungkan dengan sistem kapitalisme yang berkembang. Kemudian secara sosial akan menimbulkan kerusuhan kalau menjadi kaya secara tiba-tiba karena dicurigai memelihara pesugihan. Ada uang di masyarakat yang hilang kemudian dituduh karena melakukan pesugihan. Secara spiritual, kemungkinan ada beberapa masyarakat kecil yang melihat ini dan mencari cara melalui dukun-dukun yang dianggap sakti untuk dapat meniru pesugihan yang bisa membuat kaya mendadak seperti yang mereka lihat. Nah, jadi bagi sebagian orang, praktek pesugihan itu memang benar-benar dijalankan dengan keyakinan agar mendapatkan kekayaan, awet muda, dan kemudahan lain karena mereka melihat contoh yang ada. Nah, jadi sudah tahu ya sejarahnya. Jangan lupa nonton video-video lainnya yang akan mengupas berbagai fenomena viral berdasarkan pengetahuan. Jangan lupa subscribe, di like, dan di komen agar saya terus bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih.